Masa kali ini adalah tentang soal cerita untuk fungsi kuadrat. Bagian ini tidak berdiri sendiri, jadi kalau mau belajar untuk yang materi tentang fungsi kuadrat ini, lihat di bagian sebelumnya. Di bagian sebelumnya ada cerita tentang bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat atau menentukan fungsi kuadrat itu sendiri. Karena kita membutuhkan cara untuk menentukan fungsi kuadratnya. Nah, sedangkan soal cerita pada fungsi kuadrat itu dia menuntut kita untuk bisa membuat fungsi kuadrat itu sendiri. Jadi itu adalah cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus bisa menentukan persamaan. Menentukan persamaan daripada fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya. Jadi kalau nggak bisa menentukan persamaan fungsi kuadratnya, ya kita nggak bisa ngerjain. Yang kedua, setelah kita bisa menentukan persamaan fungsi kuadratnya, kita harus bisa menentukan yang mau dicari apa. Yang ditanya itu apa. Karena kalau misalkan kita bicara tentang fungsi kuadrat, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, kalau kita berbicara tentang soal cerita pada fungsi kuadrat, ini selalu terkait dengan dua hal, yaitu terkait dengan nilai minimum atau terkait dengan nilai maksimum. Jadi grafik fungsi kuadrat seperti yang sudah diceritakan sebelumnya kan bentuknya seperti ini. Nah, kita hanya cerita tentang bagian ini aja, di mana bagian ini itu kan ada X sama Y-nya, X puncak sama Y puncaknya. Yang kita butuhkan adalah dari sini kita mau mencari X puncak. X puncak itu berarti yang diminta itu adalah ininya, X-nya ini atau X-nya ini, sehingga dia itu bisa maksimum atau minimum, dan kita menggunakan rumus ini. Sementara kalau untuk Y puncak, berarti dia nanya di sisi yang sebelah kiri. Seperti nilai Y, sama dengan B kuadrat minus 4 kali A kali C dibagi minus 4A. Atau kadang-kadang ada yang nyingkat, ditulis D per min 4A. Jadi kita harus tahu dulu, yang mana yang diminta. Nah, untuk kita mencari daripada penyelesaian ini, sebenarnya kita rumus ini, min B per 2A sama B kuadrat min 4AC per min 4A itu sebenarnya kita harus tahu dia asalnya dari mana. Kalau misalkan kita mau tahu, itu lebih jelas kita bisa mencari di video yang tentang persamaan kuadrat. Jadi kalau kita punya Y sama dengan AX kuadrat ditambah sama BX ditambah sama C, kita kalau mau mencari koordinat puncaknya itu rumus yang tadi, min B per 2A, B kuadrat minus 4AC per min 4A, ini asalnya dari mana? Itu lihat di video untuk persamaan kuadrat. Karena di situ akan diterangkan bagaimana cara penurunan koordinat puncak ini. Oke? Kita masuk ke contoh soal. Tinggi suatu roket setelah T detik adalah sekian, di mana T adalah dalam detik, jadi T itu tentang waktu, H itu dalam satuan meter, jadi H itu adalah ketinggian. Tentukan tinggi maksimum roket. Jadi yang ini, itu langkah pertamanya sudah terpenuhi. Ini kan di sini kan ada harus bisa menentukan persamaan fungsi kuadrat. Dalam hal ini sudah dalam bentuk persamaan fungsi kuadrat karena dia sudah dalam variabel yang sama. Sudah dalam variabel T. Jadi sudah enak. Yang ini itu adalah ketinggian, yang T-nya itu adalah tentang waktu. T-nya di sini itu adalah waktunya. Jadi yang diminta adalah tentukan tinggi maksimum. Jadi kalau tentukan tinggi maksimum, jadi yang diminta itu adalah hanya H pada saat maksimumnya. Jadi H-nya ini itu posisinya itu sama kalau dalam fungsi kuadrat itu seperti nilai Y. Jadi dalam hal ini kalau kita mau mencari H maksimum, berarti adalah menggunakan rumus yang Y. Jadi kita menggunakan rumus yang ini. Karena yang diminta itu adalah Y-nya. Jadi B kuadrat minus 4AC dibagi minus 4A, dia kan nggak nyuruh nyari waktunya kan supaya tingginya maksimum, tapi dia cuma nyari tinggi maksimumnya itu berapa. Jadi dari sini kita bisa tahu A-nya itu nilainya berapa, A-nya itu jangan lupa koefisien daripada pangkat 2,
B-nya itu adalah koefisien daripada pangkat 1, sedangkan C-nya itu adalah konstantanya, dan di sini nggak ada kan. B kuadrat berarti 600 dikuadratin minus 4 kali A kali C, A-nya itu minus 5, C-nya itu nilainya 0, jadi nggak usah dibagi minus 4 kali A, A-nya min 5, jadi di sini saya lepas saja 600 kali 600, karena saya mau coret-coret 20, ini dicoret sama ini berarti dapatnya 30, jadi 3 kali 6, 18, terus kemudian ditambah 0,3. Satuannya adalah meter, karena dia ngomong hanya dalam meter. Jadi itu adalah ketinggian maksimumnya. B kuadrat min 4 kali A kali C per min 4A min 4 kali A, A-nya min 5, 20, ya betul, 30 kali 600. Benar? Terus kemudian contoh yang kedua, panjang kawat untuk membuat pagar adalah sekian. Tanah yang akan dipagari berbentuk persegi panjang dengan sisi suatu tembok yang panjang sekali. Jadi kita harus membayangkan dia bentuknya kayak seperti apa. Di sini itu ada temboknya. Nah, tembok ini berarti kan nggak usah dipagari, karena dia kan sudah ada pembatas sendiri. Sementara tanah yang mau dibikin itu seperti ini. Jadi katakanlah di sini itu saya misalkan variabel X dan variabel Y. Nah, ini itu adalah pagarnya. Di sini ada pagarnya. Ini juga ada pagarnya. Dan itu jumlahnya adalah 400 meter. Jadi di sini kita bisa bikin persamaan bahwa ini nggak mau pakai variabel X sama Y. Ini L aja, ini L, terus kemudian di sini itu ada P, karena nanti terkait sama panjang sama lebar. Berarti di sini kita punya 2L ditambah sama P, sama dengan 400. Tujuannya adalah tentukan ukuran persegi panjang. Jadi dia mintanya adalah ukurannya, panjang sama lebarnya. Mintanya adalah panjang sama lebar, agar supaya luasnya maksimum. Jadi kita harus menentukan fungsi kuadrat, yaitu bentuknya bentuk luas. Dalam hal ini luasnya kan adalah panjang kali lebar. Jadi di sini kita harus bikin supaya variabelnya jadi satu. Saya mau bikin L sama dengannya supaya dia dalam variabel P. Jadi 2L sama dengan 400 dikurangi sama P. Jadi kita bisa mencari L itu sama dengan 400 dikurangi P dibagi 2. Substitusi P dikali 400 dikurangi P dibagi 2, terus kemudian kita kali masuk satu-satu, jadi 200P dikurangi sama setengah P kuadrat. Itu adalah luasnya. Kalau tujuannya dia itu mau nyari ukuran, berarti dalam hal ini kita nggak ada urusan dengan luas. Jadi kita urusannya itu sama P aja. Jadi dalam hal ini P itu sama kayak seperti posisinya X di sini, karena variabelnya adalah P. Sementara luas itu kayak seperti nilai Y-nya. Jadi di sini kalau misalkan kita mau nyari tahu nilai P-nya, P-nya itu sama dengan minus B dibagi 2 kali A daripada persamaan ini. Persamaan ini berarti A-nya itu adalah koefisien daripada P kuadrat, B-nya itu adalah koefisien P pangkat 1, C-nya itu adalah konstantanya, nilainya 0. Min B per 2A minus 200 dibagi 2 kali A, 2 kali min setengah, berarti nilainya adalah 200. Oke, 200. P-nya 200, sementara kita bisa tahu L-nya itu adalah 400 dikurangi P dibagi 2. Jadi 400 dikurangi sama 200 dibagi 2, berarti dapatnya adalah 100. Jadi kita bisa tulis, karena soalnya dalam bentuk soal cerita, kita harus tulis dalam bentuk kalimat. Yang tadi belum selesai ya. Berarti ukuran panjang daripada tanah tersebut adalah 200 meter, sedangkan lebarnya adalah 100 meter. Yang tadi kurang, jadi tujuannya mau nyari tahu ketinggian maksimum daripada roket itu adalah 18.000 meter. Jadi karena soalnya dalam bentuk soal cerita, kita harus jawabnya dalam bentuk kalimat juga. Tentukan dua bilangan asli pertama yang jumlahnya 16 dan hasil kalinya maksimum. Jumlahnya 16, berarti kita bisa bikin permisalan daripada bilangan itu. Bilangan yang pertama misalnya adalah X, bilangan yang kedua kita bikin dalam variabel X juga sekalian, jumlahnya kan 16, berarti ini 16 dikurangi X. Dia ngomong hasil kalinya maksimum, hasil kalinya misalkan saya bikin persamaannya itu adalah H itu berarti perkalian dari bilangan pertama dan bilangan kedua. Nah, ini kebetulan dia tuh sudah langsung dalam variabel X. Jadi enak. Tujuannya menentukan dua bilangan asli.
Tentukan dua bilangan asli. Jadi tujuannya mau nyari tahu bilangannya itu berapa. Karena dia mau nyari tahu bilangannya itu berapa, berarti tujuannya kan mau nyari tahu nilai X-nya itu berapa. Atau 16 min X-nya itu berapa. Jadi caranya adalah tinggal pakai min B per 2A. Jadi dalam hal ini kita bisa tahu A-nya itu berapa, koefisien X, B-nya itu adalah berapa, C-nya itu berapa. Kemudian tinggal disubstitusi kebersamaan. B-nya 16 dibagi 2 kali A, A-nya itu min 1, hasilnya berarti 8. Jadi bilangan pertama kita bisa tahu bahwa nilainya adalah X, berarti nilainya adalah 8. Bilangan kedua adalah 16 dikurangi X, berarti 8 juga. Nah itu udah kejawab. Karena dia cuma tanya bilangannya, ya kita nggak butuh hasil kalinya. Kemudian untuk memproduksi X potong pakaian jadi. Jadi ini adalah cerita tentang produksi suatu pakaian. Diperlukan biaya produksi sekian. Jangan lupa ini ada ribunya ya. Dalam sekian ribu rupiah. Itu biayanya, harga jualnya tiap potong. Jangan lupa harga jual tiap potong, berarti kalau misalkan kita mau nyari tahu harga totalnya itu harus dikali dengan variabel X. Laba maksimum yang diperoleh dalam waktu 1 bulan adalah, jadi di sini kita harus nyari tahu fungsi laba. Karena kan tadi kan untuk cara penyelesaiannya kan kita harus menentukan persamaannya. Jadi dalam hal ini kita mau mencari laba maksimum, berarti kita harus ketemu dulu tentang fungsi laba. Baru kita mau nyari tahu maksimum minimumnya. Kalau kita mau nyari tahu laba itu berarti adalah penjualan dikurangi sama biaya. Penjualannya total berapa, biayanya total berapa, dan kita tinggal cari selisihnya dia. Penjualannya berarti tinggal X dikali sama 20 kurangi X. Kenapa gitu? Karena 20 min X itu kan adalah penjualan tiap potong. Jadi dia harus dikali sama jumlah pakaian yang diproduksinya. Dalam satuan ribu rupiah, jadi ribu rupiahnya saya biarin dulu, nanti tinggal dikali 1000 pada saat kita ngitung laba maksimum, kalau dia memang minta, dikurangi sama biaya. Ini biaya. Biayanya adalah X kuadrat ditambah sama 4X ditambah sama 10, terus kemudian dibuka kurungnya, minus X kuadrat, yang di dalamnya itu juga dibuka, 4X minus 10, berarti kita bisa punya persamaan min 2X kuadrat, kemudian 16X, dikurangi 10. Ini itu gambarnya akan terbuka ke bawah karena A-nya itu adalah min 2, B-nya 6, 16, C-nya sama dengan min 10. Gambarnya terbuka ke bawah gara-gara A-nya minus. Jadi dia akan muncul nilai maksimum. Tujuannya adalah mau mencari laba maksimum. Jadi dalam hal ini kayak seperti nilai Y. Jadi dalam hal ini kita menggunakan yang kedua. Y sama dengan. Tapi dalam hal ini adalah fungsi laba, berarti laba maksimumnya adalah B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. B kuadrat berarti 16 kuadrat minus 4 kali A-nya itu min 2, C-nya itu min 10 dibagi sama min 4 kali min 2. Tinggal dihitung, 16 kuadrat itu 256, ini jadi dikurang 80 dibagi sama 8. 16 kuadrat dikurangi sama 80 dibagi sama 8. Hasilnya adalah 22. 22 karena dia mau dalam rupiahnya, jadi kita bisa tahu bahwa laba maksimum 22.000 rupiah. Ribu-rupiah, berarti di sini dalam satuan rupiah. Nah itu jawabannya. Jadi kita nggak perlu nyari tahu X-nya karena dia memang minta laba maksimumnya. Itu adalah penjelasan untuk soal cerita pada fungsi kuadrat. Kita tinggal latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.